Pasal ketiga wasiat keluarga Jiang. Kakak bersahabat, adik hormat, tua muda teratur. Pasal ketiga wasiat keluarga Jiang. Kakak bersahabat, adik hormat, tua muda teratur. Kak Su, aku yang hebat atau kakakku? Jiang Yebai, si cacat tak layak bandingkan denganmu. Kalian ngapain? Kak, Kita lagi ngapain tak kelihatan? Suamiku, Kenapa kau perlakukan aku begini? Jiang Yebai, kita teman masa kecil, sudah menikah 8 tahun. Kau pikir aku tak mau satu kamar karena menjaga harga diri? Sebenarnya kau tak tahu, 8 tahun ini setiap malam aku beri kau obat tidur dosis penuh. Setelah kau tertidur, aku lalu dengan Yuchuan, bagai sepasang burung. Kini aku sudah hamil anak Yuchuan. 8 tahun menikah, aku selalu memaafkanmu, mencintaimu. Kenapa kau perlakukan aku begini? Cinta? Bahkan dilahirkan ulang 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali, aku tak mungkin cintaimu, kau si cacat. Layakkah kau bicara cinta? Kak aku dan Kak Su pasangan sejati. Walau Yuchuan anak haram keluarga Jiang, tapi dia jauh lebih hebat. Jiang Yuchuan, kau mau apa? Apa yang kulakukan, kau akan segera mengetahuinya. Mulai hari ini, seluruh keluarga Jiang akan jadi milikku. Hahaha. Termasuk kakak suku. Hahaha. Ayo. Yebai. Yebai. Cepat sadarlah. Ini Xiaoying. Yebai. Jangan. Kak Yebai. Kau tak boleh kenapa-kenapa. Cepat bangunlah. Maaf Xiaoying. Aku salah mengenali orang, celakakan diri dan kecewakanmu. Jika ada kehidupan lain, aku pasti tak akan terus salah lagi. Kak Yebai. Xiaoying. Aku terlahir kembali. Lahir kembali 3 hari sebelum pertunanganku dengan Su Wanli. Kak, wasiat keluarga 10.000 kali sudah kutulis. Aku salah. Tak seharusnya ku minta kakak Su tinggalkanmu untuk jemputku di bandara. Jiang Yebai, pulang sendiri saja. Aku masih harus ke bandara jemput Yuchuan. Di kehidupan sebelumnya, aku salah mengenali orang, salah mencintai Su Wanli, dan ditipu olehnya serta Jiang Yuchuan sampai mati. Di kehidupan ini, aku pasti tak akan mengulangi kesalahan. Akan kubuat Su Wanli dan Jiang Yuchuan membayarnya. Jiang Yebai, daftar mas kawin sudah siap? Su Wanli, akhirnya kau datang. Jiang Yebai lagi ganggu Yuchuan ya? Kakak Su, aku baik-baik saja. Kenapa? Masa kamu tidak tahu? Aneh, kok rasanya si sampah hari ini pandangannya padaku agak berbeda. Kakak Su, mungkin karena kakak terlalu baik padaku. Kakak marah ya? Sujud. Aku suruh berdiri?
Jiang Yebai, iri hatimu kenapa kuat sekali? Aku sudah mau menikahimu. Mau apa lagi? Kakak Su, jangan marahi kakakku. Nanti dia cemburu dan menghukumku lagi. Kak, aku benar-benar tahu salah. Tapi luka kemarin belum sembuh. Untuk yang 100 cambuk ini, bisa ditunda dulu? Yuchuan, kakakmu pukul kamu lagi? Aku lihat. Lukanya di mana? Jiang Yebai, kenapa kamu jahat sekali? Yuchuan kan adikmu. Tanpa kamu menyiksanya? Aku tidak memukulnya. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kakak Su tidak apa-apa. Aku sudah biasa. Jangan karena aku kau marahi kakakku. Kamu terlalu baik hati, jadi sering diganggu. Jiang Yebai, aku peringatkan kamu. Kalau Yuchuan ada apa-apa, aku takkan memaafkanmu. Sengaja melukai diri sendiri. Kalau memang suka disakiti, aku akan penuhi keinginanmu. Jiang Yebai, kau gila? Lihat baik-baik. Bukan aku yang memukul tadi. Baru sekarang ini. Jiang Yebai, berani-beraninya kau di depanku menindas Yuchuan. Perempuan jahat, jangan sakiti kakak. Dasar bodoh berani mendorongku. Paman Zhou, Paman Zhou, akulah nyonya rumah keluarga Jiang, biarku hukum pengasuh ini. Nona Sui yang Nona lakukan kali ini sangat menyakiti hati tuan muda. Yuchuan mengalami penderitaan yang begitu besar. Aku hanya ingin membela keadilan untuknya. Tak ada yang memukulnya. Bodoh, ngomong apa kau? Xiaoying melihatnya, dia memukul dirinya sendiri, mengerikan sekali. Jiang Yebai, kau pikir dengan saksi bodoh, aku akan percaya padamu? Yang Xiaoying katakan benar? Berani memfitnah Yuchuanku buat mulutmu sobek. berhenti. Jiang Yebai, berani-beraninya kau membela si bodoh. Aku membela calon istriku. Sudah semestinya. Calon istriku, Jiang Yebai. Siapa yang tak tahu? Kau sudah mengejarku bertahun-tahun lamanya. Selain aku, mustahil kau pilih orang lain. Sekarang kau pakai orang bodoh untuk bikin aku cemburu? Tidak lucukah? Bikin kau cemburu? Kau pantaskah? Kau... Cukup, jangan pura-pura. Aku tak mau main sandiwara. Hanya mas kawin segini mau menikahiku? Jauh dari cukup. Kau begitu yakin aku pasti menikahimu? Jiang Yebai, main tarik ulur tak efektif padaku di daftar mas kawin. Aku mau separuh harta keluarga. Jiang beri semua ini ke Yuchuan. Kurang sedikit aku takkan menikahimu. Di kehidupan lalu, betapa bodohnya aku hingga tanpa ragu setujui permintaan Su Wanli yang tak masuk akal. Kupikir begitu bisa dapatkan hatinya. Ujung-ujungnya hanya jadi lelucon. Kakak Su sebaiknya lupakan saja. Tenang, Yuchuan Jiang Yebai, demi aku, apapun bisa dia lakukan. Kalau tak kusuruh berkorban, dia malah tak senang. Benar, kan, Jiang Yebai? Ya, separuh hartaku tak berarti. Bahkan jika istriku ingin semuanya, aku akan berikan Su Wanli. Kalau kau tak percaya, kita tunggu saja. Di pesta 3 hari lagi, akan kulihat kau jatuh dari awan. Yuchuan, kau dengar kan? Sudah kubilang. Demi aku, dia rela lakukan apa saja. Kakak Su, kamu baik sekali padaku. Itu seharusnya. Ayo, nanti kakak kasih kejutan. Oke. Su Wanli, kau pikir kau bisa semena-mena di keluarga Jiang mengandalkan apa? 3 hari lagi akan kubuktikan. Tanpa cintaku dan perhatianku, kau bukan siapa-siapa. Wanita jahat. Bunga untukmu, suami kakak. Kakak suka sekali. Tuan muda, kau terlalu memanjakan si bodoh ini. Dulu kau selamatkan dia, kasihan melihatnya, jadi biarkan di rumah jadi pengasuh kecil. Tapi dia
setiap hari memanggil suami kakak, kalau tersiar merusak nama keluarga Jiang. Paman, aku hilang ingatan, tak ketemu rumah, 3 hari belum makan, tolong aku. Pergi sana, zaman sekarang masih pakai trik tipu ini, penipu kecil, jauhi aku, atasiku tak sabar. Xiaoying bukan penipu, bukan. Xiaoying bukan penipu. Mau ikut aku pulang? Xiaoying kita mau dipanggil apa? Silakan panggil apa saja. Tapi jika Nona Su dengar, dia pasti tidak senang. Dia tak senang. Apa urusannya denganku? Nona Su memang selalu kasar. Tuan memilih dia jadi nyonya keluarga Jiang. Bagaimana mungkin dia tak peduli si bodoh ini memanggil begitu? Siapa bilang aku mau nikahi Su Wanli jadi nyonya keluarga Jiang? Tuan muda. Yang ingin ku nikahi adalah Xiaoying. Dia? Benar. Yang ingin ku nikahi adalah dia. Tuan muda. Keluarga Jiang keluarga kaya terkemuka. Meski Tuan lagi kesal pada Nona Su, tak bisa nikahi orang bodoh. Tapi Xiaoying polos dan baik. Aku sangat suka dia. Tapi si bodoh ini tak berkuasa dan tak berpengaruh, pikirannya juga tak jernih, sama sekali tak pantas jadi nyonya keluarga Jiang. Di kehidupan sebelumnya, aku dikhianati Su Wanli dan Jiang Yuchuan. Hanya Xiaoying yang selalu ada di sampingku. Yang terakhir nekat datang menyelamatkanku, juga dia. Jika dia tak pantas, maka Su Wanli lebih tak pantas lagi. Tapi, sudahlah. Nona Su dan Tuan Muda sedang cekcok. Ucapan Tuan Muda saat marah kok aku malah percaya, ikuti saja omongannya. Oke, Tuan Muda. Anda calon kepala keluarga, semuanya Anda yang putuskan. Ambil segel keluarga. Tuan Muda benar-benar nekat membuat Nona Su kembali, menyuapkannya, bahkan surat nikah untuk 3 hari lagi dipalsukan. Siapkan upacara 3 hari lagi. Sediakan juga beberapa gaun yang pas untuk Xiaoying. Siap. Xiaoying, pesta pertunangan 3 hari lagi kamu ikut kakak. Boleh makan permen? Tentu ada. Mau berapapun tersedia. Hore. Di kehidupan dulu aku salah lihat orang. Dikhianati Su Wanli, disiksa. Saat mau mati baru tahu Xiaoying lah yang pantas ku sayangi. Xiaoying, di pesta pertunangan kali ini yang akan kunikahi hanya kamu. Apa yang kalian lakukan? Tuan Muda, Nona Su menyuruh Jiang Yuchuan pindah ke kamar Anda. Kalian tak tahu siapa tuan rumah keluarga Jiang? Siapa pemilik keluarga Jiang sebenarnya? Maaf Tuan Muda, Anda selalu nuruti Nona Su. Patuh dan setia, 3 hari lagi pesta pertunangan Anda, nanti dia jadi istri Anda. Semua di keluarga Jiang tahu saya pasti akan melamarnya. Tak cuma keluarga Jiang, luar juga heboh. Su Wanli, dulu saya buta hati. Sayangnya, kau tak pantas. Pindahkan semua kembali. Ya, Tunggu. Lukisan peninggalan ibu saya? Nona Su bilang Jiang Yuchuan suka, jadi disimpan. Itu warisan ibu saya. Dia berani? Tuan Muda berubah sikap. kan kau tahu Tuan Muda? Dia suka Nona Su, sampai tak ada batas. Nanti Nona Su ucap satu kata, dia langsung luluh. Kakak Su, pavilion Liu Bai ini cuma calon kepala keluarga boleh tinggal. Dulu, selalu kamar kakak saya. Saya tinggal di sini tak pantas. Keluarga Jiang besar, suruh dia pindah. Yuchuan, kenapa? Saya pikir 3 hari lagi kau bertunangan dengannya. Hati saya tak rela. Jangan khawatir, hanya kau di hatiku. Ini salahku, aku tak berguna. Yuchuan, jangan begitu.
Tahukah kau, 3 tahun lalu, putri kandung sejati keluarga Su ditemukan kembali. Di keluarga Su, aku selalu jadi sasaran, nyaris tak sanggup bertahan. Kau menulis 1000 surat untuk menghiburku. Tahukah, kau adalah cahaya dalam hidupku. Kakak Su, ini memang seharusnya kulakukan. Kalau bukan karena di perpustakaan keluarga Jiang, kutemukan catatanmu terselip di buku, aku takkan tahu yang menulis surat adalahmu. Ah, iya aku. Suwanli, kau di keluarga Jiang selama ini masih tak bisa bedakan perpustakaan siapa. Aku. Jiang Ershaoye, catatan ini milikmu? Ini, Ternyata yang menulis surat adalahmu. Orang yang kusukai juga kau, kan? ah, iya. Kakak Su, karena aku hanya anak haram yang tak pantas. Jika tidak, takkan kubiarkan kakakku merebutmu. Tak ada yang bisa merebutku, Yu Chuan, aku selalu milikmu. Tapi, pesta pertunangan 3 hari lagi, kakakku akan menikahimu di depan umum. Kau juga setuju, kau akan menikah dengannya. Yu Chuan, aku menikahi dia, untukmu merebut kembali milikmu. Bahkan terpaksa menikahi dia, kita punya cara untuk bersama selamanya. Suwanli, cara yang kau maksud adalah dengan obat tidur setiap kali sebelum berhubungan, lalu selingkuh dengan Jiang Yuchuan? Pavilion Liu Bai adalah kamarku. Siapa izinkan kalian masuk? Mulai hari ini, tempat ini untuk Yu Chuan. Kau siapa di keluarga Jiang? Kau yang berkuasa di sini? Kakak, ini salahku, bukan Kak Su yang salah. Aku sendiri, aku yang ingin tinggal di sini. Jiang Yebai, apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kau biarkan adikmu bersujud padamu? Dia bersujud di sini, tanahku saja jadi kotor. Ah, semua salahku, semua salahku, semua salahku. Kak Su jangan marah pada kakakku, ini salahku. Aku cuma membuat kakak bertengkar dengan Kak Su. Lebih baik aku pulang ke keluarga Jiang. Yu Chuan, Jiang Yebai, cepat minta maaf pada Yu Chuan, suruh dia berdiri. Lukisan di kamarku mana? Kak Su, Cuma gambar jelek, kan? Tak sengaja rusak, ada apa? Kamu bilang apa? Jiang Yebai, kenapa teriak? Kan cuma mau gambar jelekmu itu. Itu tuh. kulihat di meja, kukira sampah. Jadi aku dan Kak Su pakai buat alas nulis. Yu Chuan gak sengaja, gambarnya tipis banget sih. Suwanli, Kenapa teriak-teriak? Udah bilang gak sengaja. itu peninggalan ibuku. Gak apa-apa. Kak Su biar saja kakak hukum aku udah biasa. Cuma gambar jelek, kan? Aku punya banyak, aku ambilkan. Kakak, aktingku bagus ya. Kamu mau apa? Aku mau apa, kamu tak tahu. Dulu, ibumu kalah sama ibuku. Sekarang kamu juga kalah sama aku. Apa? Jiang Yebai, kamu ngapain? Kak Su, Jiang Yebai, kamu yakin? Di pesta pertunangan aku tolak kamu depan umum. Cepat minta maaf ke Yu Chuan. aku sakit sekali. Yu Chuan, aku temani kamu istirahat ya. Kakak, gambarnya kotor. Xiaoying, cari kakak ada apa? Xiaoying, kamu ngapain? Siapin kejutan buat kakak. Tada. Suka? Suka.
Ini kamu yang buat? Pesta pertunangan itu hari terpenting buat kakak. Xiaoying mau siapin hadiah buat kakak. Suwanli, kamu harus datang ke pesta pertunangan. Aku mau kamu saksikan sendiri aku menikahi Xiaoying. Jiang Yebai keterlaluan sekali. Kak Su baik, sakit sekali. Dia cuma iri karena aku baik padamu. Tenang saja, aku pasti minta dia minta maaf padamu. Halo? Ayah. Urusan pernikahanmu dengan Yebai sudah dibicarakan, kan? Pesta pertunangan tinggal sebentar lagi. Jangan sampai ada masalah apapun. Jiang Yebai, di pesta pertunangan nanti meski tak bisa kutolak, tapi aku takkan biarkan kau dapatkanku dengan mudah. Xiaoying kejar kupu-kupu dulu. Desainlah beberapa model gaun pengantin. Nanti dia pulang, biarkan dia pilih. Jiang Yebai, Yuchuan jadi begini karena kau. Cepat minta maaf padanya. Minta maaf? Mustahil. Orang seperti dia kulihat sekali, kupukul sekali. Cukup. Jiang Yebai, kenapa kamu begitu iri? Dia cuma badut, mana mungkin aku iri? Jelas iri karena aku baik padanya. Nona Su, kau baik pada siapa, dekat dengan siapa, tak kuperduli. Jiang Yebai, jangan berpura-pura. Aku tahu, untuk menyenangkanku, kau sengaja menyuruh orang memasang ayunan di taman ini. Sekarang, kau juga rancang sendiri gaun pengantinku. Tapi itu tak penting. Aku hanya mau kau minta maaf pada Yuchuan. Nona Su, tidakkah kau merasa ucapanmu agak lucu? Gambar apa ini? Tak satu pun yang kusuka. Surat cinta Yuchuan, tiap kata tulus. Setiap upaya Jiang Yebai untuk menyenangkanku, semuanya palsu, memuakan. Kau suka atau tidak? Apa urusannya denganku? Jiang Yebai, meski aku setuju menikahimu, tapi akulah pemilik gaun pengantinnya. Jika tak suka, takkan kupakai. Kalau pernikahan batal, nanti jangan salahkan aku. Sesukamu. Jiang Yebai, kamu sungguh otoriter sakiti Yuchuan tanpa permintaan maaf sok tahu untuk menyenangkanku. Di pesta pertunangan, jangan berani ambil keputusan sendiri lagi. Nanti jangan salahkan aku jika kau dipermalukan di depan umum. Suwanli, di pesta pertunangan nanti akan ada yang dipermalukan, tapi orang itu adalah kamu. Pesta pertunangan hampir dimulai kok belum umumkan mempelai perempuan. Sudah jelas Jiang suka putri keluarga Su Nona Suwanli. Siapa yang tak tahu, mempelai perempuan pasti Nona Su. Maka kami ucapkan selamat untuk Nona Su. Ya, selamat Nona Su. Kak Su, selamat atas pernikahanmu dengan kakakku. Asal kalian berdua bahagia, aku tak masalah. Yuchuan, sejak mendapat 1000 surat cinta itu, hatiku hanya untukmu. Kakakmu merebut cintaku, merusak hidupku. Aku akan membencinya selamanya. Kak Su, jangan karena aku bertengkar dengan kakakku. Yuchuan, tunggu sebentar lagi. Setelah aku ambil alih kekuasaannya, rampas hartanya dan pengaruhnya, aku bisa menikahimu dengan layak. Terima kasih semua atas kehadiran di pesta pertunanganku. Hari ini, izinkan saya menunjukkan ketulusan sebagai pewaris Jiang. Melamar seorang gadis cantik. Ini semua setengah dari tanah properti saham Jiang. Tentu, hak keuangan setelah menikah akan saya serahkan ke tangan istri saya. Selain itu, juga ini simbol kemurnian lautan hati yang bersinar akan saya kenakan di lehernya sendiri. Lautan hati bernilai miliaran, sangat langka. Nona Su sebelumnya hanya sebut sekilas, Tuan Jiang diam-diam ingat, lalu carikan untuknya. Suwanli ini benar-benar beruntung. Beruntung apa? Nona Su selalu jengkel pada Tuan Jiang. Perjodohan ini dipaksakan oleh Jiang Shao. Ah, Jiang Shao yang terhormat juga tak bisa meraih cintanya. Kasihan sekali.
Kasihan apanya, memaksakan pernikahan dengan kekuasaan, sungguh menjijikan. Justru Nona Su yang patut dikasihani. Menurutku, Nona Su terlalu tak tahu berterima kasih. Kakakku mewarisi seluruh aset Jiang Meng. Tak seperti aku, tak punya apa-apa. Setelah menikah dengannya, kau tak akan berubah hati kan? Yu Chuan, tenang saja. Yang kucintai adalah dirimu yang menulis 1000 surat cinta untukku. Harta sebanyak apapun tak bisa menggantikan ketulusan. Jiang Yebai, aku tak akan mengakuinya. Kakak Su, Yu Chuan, Jiang Yebai telah merampas kebahagiaan kita. Aku akan balas dendam dengan merampas segalanya darinya. Hei hei Wan Li, kaki Pak Jiang tidak nyaman. Nanti saat kau naik untuk mengenakan kalung, ingat untuk menunduk. Jangan membuatnya malu. Baik ayah, Jiang Yebai, nanti aku sengaja akan membuatmu, si pincang ini, malu di depan umum. Su Wanli, kau salah mengenali orang, salah mencintai. Aku bahkan lebih buta. Mulai hari ini ikatan kita putus, di bawah ini aku akan sendiri untuk istriku mengenakan lautan hati ini. Terima kasih atas pendampingan dan pengorbanannya selama ini. Tunanganku adalah dia. Memisahkan aku dan Yu Chuan lalu menikahkan aku di depan umum dengan seorang lumpuh. Jiang Yebai, kamu sungguh tak tahu malu. Wan Li, panggilan Jiang Shao untukmu. Cepat naik. Baik, aku naik sekarang. Dinikahkan dengan orang lumpuh sungguh memalukan. Buru-buru apa? Jiang Yebai, aku peringatkan kamu, jangan kira memberiku kalung memaksaku menikah dengan uang aku akan jatuh cinta padamu. Xiaoying, kemari ke kakak. Kamu ini perempuan berani-beraninya menggoda tunanganku. Xiaoying, aku ingin kamu menjadi istriku, nyonya keluarga Jiang. Kamu mau menerimaku? Xiaoying, mau setuju dengan kakak? Xiaoye mau. Mari kakak lap mulutmu. Bukannya Bang Jiang mau umumkan tunangannya, kenapa malah usap mulut si bodoh ini? Si bodoh ini siapa? Bisa akrab begitu dengan CEO Jiang? Jiang Yebai, apa maksudmu? Kau tak lamar aku, malah bermain-main dengan si bodoh ini. Xiaoying, kakak pasangkan untukmu. Suka? Suka. Jiang Yebai, aku peringatkan, kalau kalung ini dikotori dia, aku tak mau lagi. Ini milik Xiaoying. Kau mau pun tak dapat. Hadirin, tunanganku adalah dia. Apa belum sadar, CEO Jiang mau menikahi si bodoh? CEO Jiang cinta Nona Su sampai gila. Akhirnya bisa menikahinya, mana mungkin dilepas. Lagi pula, si bodoh ini bukan pelayan keluarga Jiang. Cantik memang, tapi status dan IQ-nya cocokkah dengan Bang Jiang? apa kakak cemburu padaku jadi gila begitu? Tenang saja Kak Su untukmu, tak akan kurebut. Jiang Yebai, kau cuma buat ini untuk membuatku marah sampai segitunya apapun rela kau lakukan. Lihat ini acara resmi boleh sembarangan begini? Cepat berikan lautan hati padaku. Aku tak ada waktu untuk menemani mainmu. Nona Su, cintamu pada Jiang Yuchuan begitu mendalam. Baik, ku bantu kalian. Tapi perhatikan ucapan kalian, jangan ganggu pestaku. Kau cuma iri karena Yuchuan lebih baik padaku. Aku memang cinta dia. Dia bisa menulis 1000 surat cinta untukku. Kau hanya bisa paksa dengan kuasa. Lalu apa lagi? Apa yang kumiliki? Nona Su tak ingat surat-surat itu, siapa penulisnya? Tentu ingat Yuchuan. Dia tulis 1000 surat cinta untukku. Aku cinta dia. Untuknya aku rela lakukan apa saja. Iri lagi pun tak ada gunanya. Baik,
kalau begitu dengarkan baik-baik Nona Su apa yang akan dibacakan nanti. Kenapa kau tiba-tiba tidak pincang lagi? Wan Li kau bilang terjebak dalam kegelapan. Aku mau jadi matamu di kegelapan itu. Apapun yang terjadi padamu, aku di sini akan selalu menemanimu menjagamu. Tahukah kau, ada jenis suka yang mencintai apa yang kau cintai, membenci apa yang kau benci, menangis saat kau menangis, tertawa saat kau tertawa. Kau suka iga asam manis? Aku sengaja minta Koki mengajariku baru mulai bisa. Semoga kau suka angin semi sejauh 10.000 bulan purnama ribuan tahun. Tak sebanding kecantikanmu indah bagai mimpi. Wan Li. Di depan ada aku. Jangan takut. Maju saja. Nona Suci. Apa kau ingat yang kubicarakan tadi? Rupanya kaulah yang memberi aku surat cinta ini? Nona Suci yang kubacakan tadi apa terasa familiar? Ini? Bagaimana kau tahu? Kakak. Walaupun kau ingin kakak Su berubah pikiran, kau tak bisa berpura-pura menjadi penulis surat cinta. Kau tak suka baca, mana mungkin bisa menulis. Jiang Yebai, jangan pikir begini aku akan mencintaimu. Cuman main trik murahan. Kakak Su, kakak menyukaimu, makanya hafal surat cinta, jangan marah. Jiang Yuchuan, surat-suratku ini, kau yang tahu, apakah ini dihafal? Kak, surat cinta itu apa? Xiaoying juga punya? Tentu Xiaoying punya. Nanti Kak tulis untuk Xiaoying tiap hari. Baik, kalau begitu nanti Xiaoying tiap hari tulis untuk Kak. Jiang Yebai, kau keterlaluan. Masih bermain-main dengan si tolol ini? Ingin membuatku cemburu, harus ada batasnya. Nona Su, siapa yang bilang padamu calon yang kunikahi adalah kau? Hah, bukankah kau ingin aku yang setuju duluan? Boleh, asal kau kembalikan harta Yuchuan kepadanya. Aku akan menikahimu. Kak Su, kak meski suka padamu, tapi dia orang yang hanya cari untung. Jangan korbankan dia untukku. Yuchuan, tenang saja. Aku pasti akan merebut kembali apa yang hakmu. Jiang Yebai, kau dengar? Jika kau tak memohon, aku tak akan setuju. Sudah kukatakan, Xiaoying adalah istriku. Jika kalian masih ngomong sembarangan, silakan tinggalkan pestaku. Benarkah Xiao Jiang akan menikahi si tolol kecil ini? Bukankah Nona Su bilang hanya marah saja? Pak Jiang tak mungkin bodoh sampai pilih dayang tolol daripada wanita kaya. Tak tentu, tak lihatkah kalian? Cara Pak Jiang pandangnya seperti es mencair, lembut sekali. Selanjutnya, saya bersama istri akan gelar upacara pertunangan. Jiang Yebai, jangan terlalu ngambek. Kau pikir aku akan merayu? Kalau tak minta ampun, selamanya takkan ku setuju menikahimu. Diam, anak durhaka. Perjodohan bagus ini kau hancurkan sendiri. Cepat minta maaf pada Pak Jiang. Kau mau bunuh keluarga Su? Ayah, dia hina aku pakai si bodoh ini. Cepat minta maaf. Meski harus berlutut merayu, tunangan ini harus kau dapatkan kembali. Tak mau. Jiang Yebai cuma anjing yang mengikuti aku. Dia ingin menikahiku. Kenapa aku yang merayu? Upacara sudah mulai. Jika masih ada yang berkata sembarangan, keamanan akan bersihkan tempat. Yebai. Anakku masih kurang paham. Aku tadi sudah memberi pelajaran padanya. Cepat minta maaf pada Tuan Jiang. Tak usah, aku tak perlu. Ayah, dia sengaja memaksaku. Kau terlalu memanjakannya. Setelah menikah nanti, dia pasti akan menginjak-injakku. Nona Su memang percaya diri. Upacara pertunangan sudah dimulai, masih berpikir Tuan Jiang pasti menikahinya. Tapi Direktur Jiang sudah lama tergila-gila pada Nona Su. Tak mungkin mudah menyerah. Mungkin hanya ingin membuat Nona Su tunduk. Cari gadis bodoh untuk main sandiwara. Ah, kok Tuan Jiang bisa begini? Mari kita lihat usahanya. Direktur Jiang,
Anakku ini nakal dan tak tahu diri. Setelah menikah nanti, silakan Bapak didik dia dengan baik. Gadis secantik Nona Su wajar saja sedikit manja. Menurutku, kalau Tuan Jiang mau tunjuk kuasa jangan berlebihan. Jiang Yebai, kau cuma cemburu, kan? Aku sudah janji menikahimu. Mengapa masih marah? Su Wanli, aku Jiang Yebai, kalau cinta ya cinta, kalau tidak ya tidak. Tak ada soal marahan. Tuan Jiang tolong beritahu bagaimana caranya Bapak bisa maafkan Wan Li. Wan Li, cepat bersulang untuk Tuan Jiang. Bukan, cepat berlutut, lekas. Lutut, Ayah? cepat minta maaf. Ayah, kau gila. Cepat minta maaf. Cukup. Ini adalah pesta pertunangan keluarga Jiang, bukan panggung sandiwara ayah dan anak ini. Kelihatannya hari ini, kalau kalian tidak diusir, upacara ini tak bisa dilanjutkan. Pengawal! Tuan Jiang, Jiang Yebai, kau sendiri yang tak mau menikahiku. Jangan menyesal nanti. Penyesalan terbesarku adalah pernah menyukaimu. Hari ini kau mempermalukanku. Kelak walau kau merengek padaku, aku takkan setuju menikahimu. Terima kasih atas penolakanmu. Kakak sudah cukup main-main? Kamu cepat atau lambat pasti akan menikahi Kak Su. Hampir lupa padamu. Penjaga, usir dia juga keluar. Beranikah kamu? Xiaoying, legakah? Xiaoying tahu kakak suka Kak Su. Tapi setiap kali Kak Su bikinmu marah karena adikmu. Xiaoying tenang. Kakak ke depannya pasti takkan sedih karena wanita seperti itu. Kakak baik, kakak usap kepala. Xiaoying usap kepala. Xiaoying, hidup kedua kali ini yang bisa mengubahku, hangatkan hatiku, tetap hanya kamu. Jangan-jangan kali ini Jiang Shao benar-benar patah hati pada Nona Su? Patah hati lagi, tapi takkan cari yang idiot juga, kan? Bagaimana orang idiot bisa menjadi nyonya rumah keluarga Jiang? Kalau masih ada yang buat keributan, bicara tak pantas, akan kuminta semua keluar. Sampah sudah dibersihkan. Sekarang bisa resmi bertunangan dengan kakak. Xiaoying, apa kamu sudah siap? Sudah siap. Kalau begitu, cap tangan sudah. Selanjutnya kita mau apa? Selanjutnya, kita lihat kamar pengantin yang kakak siapkan untukmu. Baik. Langsung pergi? Jiang Shao buru-buru sekali, apa maksudnya? Apa maksudnya lagi? Gagal memaksa Nona Su menyerah. Terpaksa teruskan saja. Tunaikan pertunangan. Ini dia. Upacara baru selesai. Langsung buru-buru. Cari Nona Su. Oh, Kak, apa kakak mau cari kakak Su? Mengapa Ying bilang begitu? Tadi mereka semua bilang, kakak mau cari kakak Su. Ying dengar semua. Kalau begitu, bagaimana pendapat Ying? Ying tidak tahu. Tapi, Ying tidak ingin. Kakak Su bikin kakak sedih. Ying ingin kakak bahagia. Ying juga ingin. Ingin apa lagi? Ying juga ingin bersama kakak selamanya. Selamanya. Kalau begitu, Ying tahu. Apa itu menikah? Tahu dong, menikah itu punya bayi. Anak laki-laki paling jahat. Saat malam pengantin, mereka masukkan bayi ke... Ying! Kak, dengar dulu sampai selesai. Mereka masukkan bayi ke telapak kaki perempuan. Begitu, besoknya sudah ada bayi. Begitu ya? Kak, telinga kakak kenapa merah sekali? Muka juga sangat merah, Kak. Kamu sakit? Tidak, agak panas. Xiaoying akan kipasi kamu. Paman Zhou, ada apa? Tuan muda, keluarga kita jadi kacau karena Tuan menikahi si bodoh. Semua pada ribut. Aku menikahi wanita yang kucinta. Ada hubungan apa dengan mereka? Lebih baik Tuan cepat kembali ke balai musyawarah. Kakak sibuk dulu. Xiaoying bisa siapkan hadiah pernikahan kita untuk kakak. Baik, kakak pergi dulu. Xiaoying, hubungi kakak jika ada perlu. Baik.
Nona, Ayah, aduh, ayah, bukannya sudah kubilang, jangan datang ke Haicheng. Kalau tak ada urusan, lihat kamu ini, terlalu mencolok. Aku sudah sangat low profile. Putri kesayanganku menikah. Keluarga lu dari kota Jing, pengin undang seluruh dunia. Aduh, kamu akan buat Yebei kaget. Bukankah aku langsung datang ke sini, ucap selamat pada putriku, sudah dapat orang yang dicinta? Aku menipu dia, kalau aku tak pura-pura bodoh, aku takkan punya kesempatan untuk mendekatinya. Ajakmu ikut aku kembali ke kota Jing, warisi bisnis keluarga, tak mau. Lebih suka di sini, kota Haicheng, jadi orang bodoh, kejar seorang tuan muda yang tak mencintaimu. Ah, aku suka dia. 10 tahun lalu, aku nyaris mati, Yebei yang selamatkan aku. Menurutku, kalau kau suka, langsung bawa pulang saja. Ngapa repot-repot begini? Yebei pernah selamatkan aku tak bisa paksa dia. Baiklah, syukurlah akhirnya dia tak buta. Cepat bawa aku ketemu menantuku. Ayah, aku ingin tunggu sampai hati Yebei benar-benar penuh dengan aku, baru ayah beritahu dia. Baik, semua menurut putri kesayanganku. Ayah yang terbaik. Yebei, aku ingin pergi setelah melihatmu menikahi orang lain, tapi kau malah menikahiku. Apakah kau hanya ingin buat Suwanli marah, atau kau suka si bocah bodoh yang polos ini? Kalau ku beritahu kau identitas asliku, maukah kau terima aku? Ye baik. Keluarga lu dari kota Jing baru beri keluarga Jiang sebuah proyek besar. Keluarga Jiang segera bisa berkembang ke kota Jing. Namun kau malah nekat nikahi si bodoh itu. Mana harga diri keluarga Jiang? Yebei, apa kau sedang kesal pada Nona Su hingga sengaja begini? Aku nikahi Xiaoying setelah kupikir matang, itulah keputusanku. Pikir matang? Tak hanya mengecewakan harapan keluarga lu di kota Jing. Di kota Haicheng. Tuan kaya nikahi orang bodoh, juga jadi olok-olok. Xiaoying baik hati. Berkali-kali bantu aku. Secara rasional dia pantas jadi Nyonya Jiang. Nona Su sifatnya bermasalah. Di kota Haicheng banyak keluarga terhormat punya putri berbudi luhur. Kenapa kau? Upacara pertunangan sudah selesai, pernikahan 7 hari lagi, semua sesepuh jangan lupa datang minum anggur. Sebenarnya sudah dapat dukungan lu, tapi kau mau nikahi si bodoh. Semua hancur. Kakak, ini Xiaoying potong sendiri, kebahagiaan ganda cantik ya? Cantik. Ye baik. Balai Musyawarah Keluarga Jiang. Kenapa kau biarkan orang bodoh masuk? Sungguh tidak hormat pada orang tua. Cepat usir dia keluar, ini tidak pantas. Paman-paman, kakek-kakek, ini guntingan kertas yang dibuat Xiaoying sendiri untuk kalian. Kakak, Haruskah kalian semua membuat istriku susah? Istri, dia pantas? Jadi 7 hari lagi kau akan menikahi gadis bodoh ini? Pernikahan seperti ini tidak akan ada yang memberi selamat. Siapa bilang tidak ada? Keluarga lu dari kota Jing mengirim hadiah, selamat atas pernikahan Tuan Muda Jiang. Keluarga lu dari kota Jing. Banyak sekali hadiahnya. Tuan lu tentu saja. Tuan lu tersentuh oleh cinta Tuan Muda Jiang pada istrinya. Mengirim hadiah khusus, berharap kerjasama yang baik ke depan. Sampaikan terima kasihku pada Tuan Lu. Semuanya, Xiaoying adalah bintang keberuntungan keluarga kita, satu-satunya nyonya rumah. Apapun keadaannya, aku suka, tak ada yang bisa ubah. Kak Su, kakakku benar-benar menikahi si kecil bodoh itu. Jiang Yebei hanya sedang sakit hati padaku. Tak lama lagi, dia akan berlutut memohon padaku. Kak Su, jangan-jangan kau benar-benar suka pada kakakku? Tidak, Yuchuan. Di hatiku hanya ada kamu. Kak Su, kalau kau benar jatuh cinta padanya, aku rela mengalah. Tenang, Yuchuan. Aku akan menikahimu. Jiang Yebei kehilangan kesempatan untuk menikahiku. Biarkan dia menyesal. Tapi aku tak punya uang untuk menikahimu. Tenang, Yuchuan. Nanti acara resepsi dan mas kawinnya serahkan padaku. Kita dan kakakmu akan menikah di hari yang sama. Kau menikahiku, dia menikahi si bodoh itu. Semua orang bisa melihat siapa pemimpin keluarga Jiang yang sebenarnya.
Jiang Yebai, aku ingin kau menyaksikan sendiri bagaimana aku merebut cintamu, reputasimu, dan segalanya darimu. Yuchuan, besok malam aku akan membantumu menawar mas kawin untuk menikahiku. Terima kasih Kak Su, kau baik sekali. Ayah, di dalam mas kawinku, guzeng antik peninggalan ibu di mana? Setelah ibumu meninggal, hilang. Hilang. Itu didesain sendiri oleh ibuku, satu-satunya di dunia. Di lelang hobi kota Haicheng, item penutupnya, yaitu guzeng ini. Bagus, besok akan kumiliki. Xiaoying, Kakak, katanya kamu suka guntingan kertas. Kakak juga buatkan untukmu. wah, Suka? mhm, Di sini, ada 2 figur kecil. Itu kakak dan Xiaoying. hebat. Kakak, tanganmu sangat terampil. Xiaoying akan simpan baik-baik. Cuma mainan kecil. Besok dilelang, kakak akan beri lebih banyak. Kalau begitu Xiaoying, apa yang diinginkan pasti bisa didapat. Tentu, Xiaoying inginkan apapun pasti ada. Kakak baik sekali. Kak Su, aku pakai uangmu, datang ke lelang, untuk membeli mas kawinmu. Ini tidak baik. Yuchuan, tenang saja. Milikku adalah milikmu. Andaikan aku kaya, seperti kakakku, maka aku bisa beri yang terbaik padamu. Kaya pun apa gunanya? Yang kulihat adalah ketulusan. Karena kakakmu tak hargai kesempatan menikahiku, maka nanti dia mohon bagaimanapun pun, yang kunikahi hanya kamu. Kak Su, kenapa kakakku bawa si tolol itu ke sini? Sial benar. Jiang Yebai, siapa yang menyuruhmu ke sini? Apa kau lagi diam-diam mengikutiku? Nona Su, dari mana kepercayaan dirimu berani berkata begitu? Mata sebelah mana yang melihatku mengikutimu? Kau lagi cari-cari alasan. Dari kecil sampai besar, kau selalu begitu. Nona Su, ini tempat lelang, bukan rumahmu. Hartamu sedikit saja bisa datang, aku yang kaya raya kenapa tak boleh hadir? Jiang Yebai, ku tahu kau. Aku dan Yuchuan akan segera menikah. Karena kau mau menikahi orang bodoh ini, jangan ganggu kami lagi. Kakak, kenapa kau bawa si bodoh kecil ke tempat lelang? Tidak merasa malu? Yang seharusnya malu adalah kalian. Satu merebut istri kakak sendiri, satu bertindak semena-mena. Sungguh tak tahu dari mana muka kalian berani bicara ngawur di depanku. Kau? Kakak, jangan marah. Kita jangan sama mereka terlalu serius. Jiang Yebai, karena kau nekat menikahi orang bodoh ini, jangan salahkan aku. 7 hari lagi, aku menikah dengan Yuchuan. Nanti, kau menyesal sesal apapun tak akan sempat lagi. Aku tak akan pernah menyesal. Justru Nona Su yang mungkin akan menyesal nanti adalah kamu. Yuchuan bisa menulis 1000 surat cinta, aku pun tentu tak akan peduli dengan uang dan kekuasaannya. Aku akan menikah hanya dengan yang paling kucintai dan yang paling mencintaiku. Aku tak akan pernah menyesal. Kalau begitu tolong Nona Su ingat kata-katamu hari ini. Selamat datang di lelang malam ini. Item pertama, cincin berlian bintang beku, melambangkan cinta abadi yang dijaga bintang kekal. Harga buka 5 juta. 10 juta. 30 juta. Kau si bodoh, paham angka apa? Cuma teriak sembarangan. Xiaoying cuma tahu 3 lebih besar dari 1. Kakak Su, kalau kau mau, tambah saja terus. Jiang Yebai, kau cari si bodoh ini buat kesal aku, seru ya? Istriku mau apa beli? Aku sibuk membahagiakan istriku. Mana ada waktu kesalin kau? Barang lelang berikutnya, parfum Time Glaze. Parfum kelas atas, hanya 2 botol di dunia. Setelah lelang ini selesai, formulanya akan disegel selamanya, harga bukaan 8 juta. 10 juta. 11 juta. 30 juta. 33 juta. Apa maksudmu?
Kak Su, bukankah kau bilang Xiaoying tidak pandai berhitung? Xiaoying anggap saja latihan langsung. Jiang Yebai, kau biarkan orang bodoh ini mengganggu seperti ini, benarkah? Kak Ayah memberi semua harta keluarga padamu, bukan untuk kau semena-mena. Oh, tapi kebetulan aku punya banyak harta, bisa membuat istri tersenyum, berapapun harganya sepadan. Kakak begitu sembrono, apakah para sesepuh keluarga tahu? Jiang Yuchuan, kau menggoda calon kakak ipar? Mau kau bantu aku umumkan ke seluruh dunia? Kak, saat kau marah tadi sangat lucu. Xiaoying lelah tidak? Mau makan buah? Xiaoying tidak lelah. Xiaoying beri Kak makan buah. Ah, Jiang Yebai dulu tidak pernah izinkan wanita selain aku mendekat. Untuk membalasku, sampai berpura-pura dengan orang bodoh jadi kenyataan. Aku tak akan sedih, aku masih punya Yuchuan. Kak Su, ini barang lelang terakhir. Kalau kakakku ikut lelang, bagaimana? Tenang saja, aku punya cara. Barang lelang terakhir, guzeng langka. Dibuat bersama oleh pemain terkenal Nyonya Lu dan pembuat guzeng. ini memang guzeng ibuku. Di kehidupan sebelumnya, dilelang. Untuk Suwan Li, ku beli guzeng ini. Ku berikan padanya dengan senang hati, tapi dia bahkan tak melihatnya, langsung dihancurkan. Harga buka 30 juta. Jiang Yebai, kau tahu aku paling jago main guzeng. Kalau kau bisa dapatkan ini untukku, aku akan pertimbangkan maafkanmu. Suwan Li, 13 tahun lalu, karena penampilan guzengmu di pesta ulang tahun nenek, aku menyukaimu. Tapi waktu telah berubah. Mengapa kau pikir aku akan memanjakanmu seperti dulu, memanjakimu? Sejak hari itu aku jatuh cinta padamu, memberimu segalanya dengan gila, segala yang bisa kuberi, tapi Suwan Li, kau tak pantas menerimanya. Kenapa? Bukankah kau dulu selalu bilang akan menghadiahkannya untukku? Sekarang ku beri kau kesempatan itu. Tidak bisa, itu milikku. Dasar bodoh, kenapa mesti selalu lawan aku Jiang Yebai? Kalau guzeng favoritku ini kau tak bisa dapatkan untukku. Berapapun kau nanti minta, aku takkan maafkanmu. Xiaoying mau? Mau. Oke, Xiaoying pantas dapat yang terbaik di dunia. Nyalakan lentera langit. Selamat Tuan Jiang berhasil menangkan guzeng ini. Jiang Yebai, sudah kuduga kau masih sayang padaku, tapi jangan kira hadiah guzeng bisa bikin aku luluh. Ini untuk istriku, apa urusannya denganmu? Hah, jangan sok keras kepala. Dia si bodoh itu mengerti apa? Kurasa ini caramu minta maaf padaku. Sudah kubilang apapun yang istriku mau akan kuberi. Jiang Yebai, kau berubah? Sekarang demi aku kau lancang berkata dusta, lupa dulu bagaimana kau jatuh cinta padaku. Kau yang berubah? Aku memang pernah suka padamu, tapi sekarang 13 tahun lalu di pesta ulang tahun nenek di balik tirai gadis kecil yang main guzeng di hatiku sudah tiada. 13 tahun lalu, di pesta ulang tahun Nenek Jiang. Kalau begitu jangan menyesal nanti. Yuchuan, ayo kita pergi. Tiga 13 tahun lalu, di pesta ulang tahun itu, yang main guzeng sebenarnya aku. Lalu pergi di tengah-tengah. Kok bisa berubah jadi Suwan Li yang memainkannya? Xiaoying, kok melamun? Cemburu ya? Tenang saja, kakak sekarang sudah tak suka dia. Iya ya, cemburu selama bertahun-tahun. Ternyata cemburu pada diriku sendiri. Enggak kok kakak Yebai, terima kasih sudah memberi Xiaoying banyak hadiah. Nanti di pernikahan Xiaoying juga punya kejutan untuk kakak. Oh, Xiaoying siapkan kejutan apa lagi? Yebai,
Setelah tahu orang yang kakak cintai, sebenarnya aku jadi lega. Di pernikahan nanti, akan kukatakan padamu semua kebenarannya. Nanti kakak akan tahu. Baik, kakak tunggu kejutan dari Xiaoying. Dua putra keluarga Jiang ternyata menikah di hari yang sama, acara nikahnya digabung. Kakak sulung, Jiang Yebai, menikahi si pengasuh idiot jadi istrinya. Adik bungsu, Jiang Yuchuan, walau anak haram, tapi menikahi putri cantik dan berbakat. Menurut kalian, kakak sulung ini otaknya ada masalah? Dikejar lama oleh kakak sulung. Nona Su tak terkejar. Nona Su akhirnya memilih adik bungsu. Lihat sendiri orang tercinta dinikahi orang lain. Nikah dengan si idiot, hatinya telah mati. Sebagai kepala keluarga, menikahi idiot dan nikah bareng adik, Jiang Yebai, bukan cari malu? Kak, dari kecil kamu selalu menang, tapi sekarang yang dihina itu kamu. Kak, maaf ya, kakak Su akhirnya tetap milikku. Jiang Yuchuan. Barang yang kubicarakan, kukasih ke kamu, kamu anggap harta. Jiang Yebai, berpura-pura apa? Aha. Aku tahu, sekarang hatimu sakit. Ribut. Nikah akan dimulai. Sambutlah pengantinmu dengan baik. Jangan berulah di sini. Dua pengantin perempuan tiba. Xiaoying. Dalam hidup ini, akhirnya aku mencintai orang yang tepat dan menikahi orang yang benar. Yebai, hari ini kau akan tahu. Siapa sebenarnya orang yang kau jatuh cinta pada pandangan pertama dulu? Siapa sebenarnya orang itu? Jiang Yebai menikah bersama ini untuk membuatmu merasakan betapa pedihnya kehilangan diriku. Kak Su, kau sungguh cantik. Xiaoying, sekarang saatnya kau beri kejutan untuk kakakmu. Nanti kau akan tahu. Jiang Yebai, kau sungguh menikahi orang bodoh di pernikahan ini? Xiaoying adalah istri pilihanku. Aku mencintainya. Bodoh pun tetap kucintai. Jiang Shao, sungguh keterlaluan. Meski tak bisa menikahi cinta hati, janganlah kau putus asa hingga menikahi orang bodoh dan menghancurkan kebahagiaan seumur hidupmu. Tiada awan selain di Gunung Wu. Tak bisa menikahi Nona Su. Maka bagi Jiang Shao, menikahi siapapun sama saja. Lebih baik nikahi orang bodoh. Setidaknya masih bisa menikah di hari yang sama dengan Nona Su dan menyaksikan ia menikah. Ini... Jiang Yebai, kau menikahi si bodoh di pesta pernikahanmu sendiri. Kau menghancurkan masa depanmu. Kau memutuskan kebahagiaanmu sendiri. Kau pantas mendapat hukuman. Nona Su, siapa yang kau bilang bodoh? Menurutku, yang menghancurkan kebahagiaan dan memutuskan masa depan justru kalian. Kau bukan bodoh. Bukankah dikatakan wanita yang dinikahi Jiang Shao adalah seorang bodoh? Tapi sikapnya yang anggun dan ucapan yang jelas ini mana mungkin terlihat seperti bodoh. Pengasuh kecil ini ternyata tidak bodoh lagi. Kakak Yebai, kalau aku bukan si kecil yang polos dan lucu itu, apakah kau masih menyukaiku? Sudah kukatakan, apapun dirimu, aku tetap suka. Inikah kejutanmu untuk kakak? Sekarang, tonton saja pertunjukannya. Nona Su, barusan kau bilang Yebai menikahi si bodoh. Meski kau bukan bodoh, lalu bagaimana? Jiang Yebai hanya pilihan cadanganku. Dan kau hanya alatnya untuk balas dendam padaku, karena ia tak bisa mendapatkanku. Dulu, aku berpikir begitu. Karena itulah aku pura-pura bodoh mendekati Yebai. Sampai aku sadar, orang yang ia sukai sebenarnya aku. Baru berani tunjukkan diriku yang sebenarnya. Kau mengaku kau licik merayu tuan muda? Kau tak tahu malu. Sayangnya, Jiang Yebai mencintaiku. Kau pikir Yebai menyukaimu karena apa? Tentu karena saat kecil, di pesta ulang tahun neneknya, aku main guzeng. Dia jatuh cinta padaku.
Kau yakin? Dulu di pesta ulang tahun, yang main alat musik itu kau? Tentu aku. Semua tahu 13 tahun lalu di pesta ulang tahun Nenek Jiang, aku main guzeng. Terkenal karena satu lagu. Kau berbohong. Apa buktimu? Karena dulu di balik tirai, gadis yang main itu adalah aku. Benarkah itu kau, Xiaoying? Semua tahu Tuan Jiang suka Su Wanli karena pertunjukan guzeng di pesta. Baru menyukainya, si bodoh kecil ini terlalu ingin naik pangkat. Seorang pengasuh, mana bisa main guzeng. Rupanya bukan benar-benar bodoh, tapi wanita licik. Dengar itu, siapa percaya padamu? Aku percaya padanya. Jiang Yebai, kata-kata ini, apa kau yang ajari dia? Sengaja buatku marah, ya? Nona Su, bukankah kau bilang sangat jago main guzang? Hari yang bahagia ini, coba mainkan satu lagu. Setuju kan semua? Iya, sudah lama dengar tentang keahlian Nona Su dalam bermain guzeng, tapi belum pernah lihat dia main. Hei Nona Su, silakan naik dan mainkan. Biarkan si pengasuh ini merasa malu. Mana mungkin aku bisa main? Guzeng apa itu? Kau sudah berhasil menikahi Jiang Yebai. Mengapa masih harus begitu menekan? Ini disebut menekan? Bukankah kau bilang Yebai menyukaimu karena kau bisa main musik? Semua orang hanya ingin mendengarkanmu bermain. Nona Su, silakan. Apa yang dia mainkan ini? Anakku yang 3 tahun, belajar setengah hari, sudah lebih baik darinya. Tahun itu Jiang Shao. Tergila-gila bertahun-tahun dengan permainan seperti ini? Apa Su Wanli? Benar-benar pernah belajar guzeng? Bahkan kuku palsu pun tidak dipasang. Nona Su, kuku palsumu terbalik. Nona Su, sekarang kamu masih berani bilang tahun itu orang di balik tirai adalah kamu. Kak Su, kamu baik-baik saja. Walaupun permainanku tidak bagus, masih lebih baik daripada orang bodoh sepertimu. Iya juga ya, pengasuh ini pasti belum pernah pegang guzeng. Nona Su saja tidak bisa, apalagi dia. Pengasuh kecil ini sungguh cari malu sendiri, hahaha. Siapa bilang aku nggak bisa? Kalau bisa, ayo kau naik main. Cuma bisa ngomong di bawah. Pura-pura apa lagi? Kau kan juga nggak bawa kuku palsu jelek itu. Aku tidak pakai karena tidak butuh. Kamu tidak pakai karena memang tidak bisa. Astaga, bukankah ini karya Nyonya Lu, Kegembiraan Abadi? Sejak beliau meninggal, tidak pernah terdengar lagi. Tak disangka di usia muda, dia bisa memainkan lagu yang begitu megah dan merdu. Iya, hanya melihatnya saja sudah sangat menyenangkan. Apalagi teknik jari yang luar biasa dan suara musik yang indah, benar-benar surgawi.
Tampaknya istri yang dinikahi kepala keluarga bukan orang bodoh. Justru istri yang dinikahi kakak kedua. Barulah sampah sungguhan. Ternyata dulu orang yang kusuka pada pandangan pertama benar-benar kamu. Kejutan ini suka? Suka. Xiaoying, maaf. Kakak salah mengenali orang. Kakak hampir saja kehilanganmu. Orang yang disukai takkan terpisahkan. Sejauh apapun, aku akan mendekatimu. Wah, ternyata pengasuh kecil adalah hati Jiang Xiao. Berputar-putar, akhirnya bersatu. Bagus sekali, sungguh bagus. Su Wanli ini mengaku jago main guzeng, tapi naik panggung memalukan seperti ini. Tak tahu malu. Hahaha. Mengandalkan kasih Jiang Xiao, sombong dan sewenang-wenang, tapi hak istimewa dan perhatian ini semuanya tipuan. Diam, apa yang kalian tahu? Kakak Su, entah bisa main guzeng atau tidak, aku tetap mencintaimu. Yuchuan, hanya kau yang terbaik bagiku. Tidak seperti Jiang Yebai, dari awal hingga akhir hanya pura-pura belaka. Jadi bagaimana jika Anda bisa bermain guzeng kakak menikahi pengasuh, akan jadi bahan tertawaan seluruh Haicheng. Bagaimanapun Xiaoying, aku mencintainya, menghormatinya. Dia satu-satunya istriku. Jiang Yebai, dia pengasuh ini pura-pura bodoh, naik jabatan licik. Kau tak sadar? Aku justru ingin dia lebih licik padaku, itu artinya dia peduli. Jiang Yebai, kau bodoh. Su Wanli, ketahuan gantiin aku, masih lancang mulut. Kurasa kau punya muka tebal. Dengan statusmu, menikahi Jiang Yebai tak akan bahagia. Kami akan sangat bahagia. Simpan perasaanmu untuk suamimu sendiri, jangan ganggu orang lain. Kakakku tak tahu terima kasih, ngotot nikahi pengasuh. Biarkan saja. Jiang Yebai, masih ada waktu menyesal. Pernikahan dimulai. Nona Su, jaga diri. Xiaoying, betapa beruntungnya aku menikahi pengantin secantikmu. Kak Yebai, pengantin pria ini, juga tampan sekali, sampai rasanya ingin sembunyikan kau. Pernikahan belum selesai, kau sudah ingin menyembunyikan suami. Mengapa tidak, Kak Yebai? Jiang Yebai, apa kalian pura-pura mesra untuk bikin aku cemburu? Kak Su, kamu nggak enak badan. Kenapa bengong? Enggak, aku baik-baik saja. Saatnya tukar cincin. Kak Su, jangan-jangan di hatimu masih ada kakakku. Mana mungkin? Aku hanya mencintaimu. Aku hanya agak nggak rela saja. Ya, baguslah. Jiang Yebai, kalau Kak Su pun kau rebut juga, aku akan membuatmu lenyap dari dunia ini. Setelah pernikahan, Xiaoying mau honeymoon kemana? Aku tahu tempat yang bagus. Mana? Maksudmu bulan madu cuma jalan-jalan ke rumah sakit? Dengarkan aku kali ini. Kaki ini harus disembuhkan total, biar nggak ada sisa penyakit. Jangan kira aku nggak tahu, karena sibuk kerja, terapi jadi asal-asalan.
Aku benar-benar baik. Kakiku bisa berdiri cuma kurang nyaman. Nggak nurut ya? Aku sungguh nggak apa-apa. Nggak percaya? Lihat. Berbaring yang baik. Kali ini aku yang awasi. Harus sembuh total. Sayangku, kapan kau jadi sekeras ini? Untuk menghadapi kakak yang tak patuh, perlu ada Xiaoying yang tegas. Sejak kita menikah, setiap bagian dari tubuhmu, setiap helai dan inci, tidak lagi milikmu sendiri. Bahkan jika ada 1/1000 kelalaian dan bahaya, aku tak akan mengizinkannya. Baik, kakak patuh pada Xiaoying. Kakak baik. Patuhi kata dokter ya, aku pergi beli sesuatu. Nonton kartun di sini ya, baik? Kalau begitu aku pergi ya, jangan lupa yang kamu janjikan padaku ya. Baik. Sekarang, giliran dia memperlakukanku seperti anak kecil. Tapi rasanya ada yang mengurus, lumayan enak. Kakak Su, bagus sekali. Akhirnya kita punya anak sendiri. Kenapa waktu itu kamu tidak pakai pengaman? Aku belum mau hamil terlalu awal. Kakak Su, apa kamu tidak mau punya buah cinta denganku? Bukan, Yuchuan. Maksudku, dia kok ada di sini? Halo, tolong periksa. Wanita itu datang ke rumah sakit untuk apa? Oh, dia keluarga pasien kamar 403. Lu Tangying hanya punya satu keluarga, Jiang Yebai. Apa Jiang Yebai kenapa-napa? Kakak Su mau kemana? Tunggu aku. Jiang Yebai, kenapa kau di sini? Suwan Li. Lagi-lagi kau bertingkah aneh di sini. Kenapa ini? Aku bisa sangat khawatir akan keselamatan Jiang Yebai dan tak terkendali di depannya. Jiang Yebai, jangan kira kau bersembunyi di kamar pasien berpura-pura kasihan. Aku akan khawatir padamu. Jangan bermimpi. Suwan Li. Kau datang ke rumah sakit untuk polis saraf kan? Seperti preman yang nekat masuk. Kau ini, keluar. Jiang Yebai, aku baik hati menjengukmu. Sikapmu bagaimana ini? Main tarik ulur. Ada batasnya juga. Kak Su, hati-hati ganggu kandungan. Jaga baik istrimu. Jangan biarkan dia gila di sini. Jiang Yebai, siapa yang kau maksud? Jelas-jelas kau yang buat aku marah. Aku baru jadi begini. Kak Su, apa kau? Masih belum bisa move on dari kakakku. Kau ngomong apa sembarangan? Mana mungkin? Kalau begitu ikut aku pergi, boleh kan? Keluar, tempat ini tak menyambut kalian. Siapa yang mau di sini? Jiang Yebai, jangan sampai kau menyesal. Yuchuan, ayo kita pergi. Yuchuan, aku ingin sendiri dulu. Jiang Yebai kakak Su pun berpihak padamu. Kenapa? Kau rebut semua dariku. Akan kusiksa kau. Halo Ares Haicheng, tolong bantu singkirkan seseorang. Tuan Jiang, ada yang bayar untuk nyawamu. Saya hanya kerja. Jangan cari saya di alam baka. Kak Yebai. Kau, siapa kau? Siapa yang mengirimmu? Dokter, perawat. Yebai, kau baik-baik saja? Xiaoying, kau terluka? Tidak, siapa? Siapa yang mau celakakanmu? Tenang, saya kuat. Ke depan saya jaga kau, tak ada yang bisa lukai kau. Oke, Xiaoying lindungi kakak. Awasi kamar itu 24 jam. Pastikan keamanannya. Siap, Nona.
Yebai, siapapun yang mau celakakanmu akan saya lindungi. Xiaoying, dokter bilang kakiku sudah pulih. Beberapa hari lagi bisa pulang. Itu nanti. Sekarang yang penting kau istirahat dulu. Tapi saya sudah lama tak bekerja. Aduh, saya bantu kau. Tidak takut suami jadi pemalas? Dulu kau terlalu keras pada diri sendiri. Santai, ke depan ada saya. Pembicaraan bisnis Tuan Ki. Pintar ya, kita istirahat 1 hari terakhir. Nanti setelah urusan kerja ini selesai, besok kita pulang dari rumah sakit. Tunggu aku keluar dari rumah sakit ya. Tidak boleh. Aku mau tunjukkan pada mereka, orang-orang tak berakal itu, lihatlah istri pilihanmu. Sungguh luar biasa, sangat cocok denganmu. Baik, Xiaoying kita memang yang terbaik. Kerjasama kali ini dengan Tuan Ki. Tuan Ki? Jiang Yuchuan, kenapa kau di sini? Mana Tuan Ki? Jiang Yuchuan, sebenarnya apa maumu? Apa maunku? Aku mau Jiang Yebai menukar nyawanya dengan nyawamu. Entah kerja sama Xiaoying bagaimana hasilnya ya. Siapkan kue, kasih pada Nyonya kalau selesai bicara bisnis. Nyonya hari ini tidak ada jadwal bicara bisnis. Tuan Ki, Dia membatalkannya. apa? Bukannya kusuruh kau melindunginya? Maaf, kupikir Nyonya bersama Anda. Halo? Jiang Yebai, kalau mau selamatkan istrimu datang sendiri. Apa? Berapa uang yang kau mau? Nyawamu yang ku mau. Kalau kau berani sentuh dia, aku pasti membuatmu mati tak berkubur. Jiang Yuchuan Suwanli sudah hamil anakmu. Kenapa kamu nekat begitu? Jiang Yebai yang bikin aku nggak bisa hidup tenang. Cuma dengan bunuh dia, kakak Su benar-benar jadi milikku. Suwanli cinta kamu. Kamu ngerti apa? Selama Jiang Yebai masih hidup, aku akan terus hidup dalam kebencian dan ketakutan. Kalau kamu sentuh dia, aku pasti nggak bakal lupakan ini. Sekarang giliran aku yang putuskan apa bakal lupakan kamu. Jiang Yuchuan mau apa kamu? Kak Yebai. Wah, Jiang Yebai, kamu memang pengecut banget. Setelah gagal bunuh kamu, kamu sewa begitu banyak orang jaga kamu. Orang yang aku sewa jaga kamu 3 hari 3 malam. Nggak ada kesempatan sama sekali. Lepasin dia? Apa yang kamu mau, bakal aku hancurin. Kamu bilang nyawa tukar nyawa? Bunuh kamu nggak seru. Aku mau kamu saksikan sendiri. Aku mau kamu lebih menderita daripada mati. Jiang Yuchuan masih jantan nggak sih? Gerak sedikit lagi, dia langsung tewas. Kamu mau apa? Jadi kepala keluarga Jiang? Atau nyawaku? Semua bisa aku kasih. Kakimu itu pulihnya bagus ya. Aku mau kamu sekarang juga berlutut. Ambil pisau ini. Bunuh dirimu sendiri. Kak Yebai. Jangan. Kalau kamu mati, dia juga tak akan melepaskanku. Lutut. Wah, bagus sekali drama sedih yang mengharukan ini. Haha, Kak Yebai, cepat, cepat.
Kak Yebai, meski aku mati, aku takkan biarkan kau lukai Kak Yebai. Xiao Ying, kamu harus kuat. Aku antar kamu ke rumah sakit. Xiao Ying, jangan sampai terjadi apa-apa. Dokter, bagaimana kondisinya? Pasien sudah terlepas dari bahaya maut, tapi bisa sadar atau tidak tergantung takdir. Saat ini yang bisa dilakukan keluarga adalah banyak bicara dengannya untuk meningkatkan kemauan hidup pasien. Xiao Ying, kamu sungguh mau tinggalkan kakak? Ini semua salah kakak, tak bisa melindungimu. Xiao Ying, cepatlah bangun ya. Tuan Jiang buruk, Jiang Yuchuan telah dibebaskan. Jiang Yuchuan, nyawa dibayar nyawa. Siapa yang berani bebaskan dia? Ini Nona Su. Suwan Li. Kenapa dia berdaya selamatkan dia? Pak Direktur Jiang, selama ini Bapak selalu menjaga kamar istrinya, tak urus pekerjaan, tak izinkan gangguan. Jiang Group dalam bahaya besar. Singkatnya, Suwan Li entah dari mana dapat investasi miliaran, ambil alih grup Su, serang Jiang Group, beli saham untuk bebaskan Jiang Yuchuan. Para senior Jiang di Dewan sudah bebaskan dia. aku akan temui dia. Suwan Li, Jiang Yuchuan lukai Xiao Ying sampai parah. Kenapa kau bebaskan dia? Yuchuan suamiku, ayah anakku. Dia lukai Xiao Ying, aku mau dia bayar nyawa. Yuchuan baik hati, tak mungkin lakukan ini. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Saksi bukti lengkap, kau mau putar balikkan fakta, lindungi dia? Jiang Yebai, Jiang Group kritis, jangan marahan lagi, aku masih bisa kasih jalan keluar. Suwan Li, sekarang kau benar-benar buatku muak. Jiang Yebai, kau pahami, hanya aku bisa selamatkanmu. Jiang Yuchuan, aku pasti kirim ke neraka. Berani sakiti Yuchuan, aku akan bubarkan Jiangxi, benar-benar bangkrut. Kamu sanggup? Coba saja. Kak Su, pakai dana dari reksadana yang dibelikan kakak untukmu untuk runtuhkan perusahaannya. Ini rasanya tak pantas. Siapa suruh dia tak patuh? Ini semua dipaksanya. Kak Su, aku benar-benar tak sengaja melukai pengasuh itu. Kakakku mau bunuh aku. Aku tahu. Sejak Jiang Yebai dan perempuan itu bermain sandiwara jadi nyata, dia seperti jadi gila. Aku keluar cari udara, sekaligus belikanmu makanan. Biarkan aku saja, kamu kan sedang hamil. Justru karena hamil, harus lebih banyak bergerak. Tunggu aku ya. Baik. Kak Su. Si bodoh itu kan akhirnya karena dia Yuchuan sampai dirawat. Bayiku dengan Yuchuan sudah lebih dari 3 bulan. Aku harus ke rumah sakit menengoknya, sekalian kumpulkan pahala. Xiao Ying. Ku dengar menyalin kitab kedamaian bisa jaga keselamatan. Aku sedang nenek juga menyalin untuk kakek. Aku salin dulu untukmu. Kamu pasti selamat. Yebai. Suwan Li. Kau mau apa masuk sini? Jiang Yebai. Jangan kau tak tahu diri. Aku datang untuk tulisan ini. Ini tulisan 1000 surat cinta itu. Kenapa kau bisa tulisan ini? Tulisanmu bukannya berantakan. Suwan Li, jangan bikin kerusukan di sini. Aku kidal. Pakai tangan kanan nulis. Ya, berantakan. Tapi untuk orang tercinta harus jujur sepenuhnya. Pakai aksara reguler, satu gores demi satu, salin dengan teliti. Kau kan, benar kan, yang menuliskan untukku 1000 surat cinta itu? Kau kan, benar kan? Jenis tulisan ini sudah terukir di tulang sumsumku. Aku takkan salah kenali. Sudah tak penting lagi. Kalau kau punya hati, selama bertahun-tahun ini,
Takkan sampai tak kenali tulisan, siapa yang menulisnya? Maaf, aku ditipu Jiang Yuchuan. Di hatiku hanya ada Xiaoying dan kau juga akhirnya menikahi Jiang Yuchuan. Maaf, ini salahku, semua salahku. Orang yang kucintai adalah yang menulis untukku 1000 surat cinta itu. Orang yang kucintai selalu kau. Ulangi sekali lagi, kita sudah selesai. Maaf, semua salahku, mari kita mulai lagi, ya kan? Kumohon padamu. Air tumpah tak dapat dikumpul, apalagi awalnya kau yang gantikan Xiaoying. Aku baru suka sama kamu. Tapi kau salah orang, kalian tidak tetap bersama. Kenapa aku tidak bisa? Karena kau tak sebanding dengan satu jari Xiaoying pun, Tapi dia sudah menjadi vegetatif. Ya baik, biarkan aku di sisimu, biarkan aku rawat kau di sini. Bolehkah? Nona Suci keluar, jangan ganggu Xiaoying. Ya baik. Kalau Nona Su tidak keluar, aku yang usir kau seseorang. Tolong usir Nona Su. Hati-hati dia hamil. Ya baik. Kau risaukan anak dalam kandunganku, ya kan? Aku sekarang akan gugurkan dia. Jangan pernah lagi biarkan aku melihatnya. Ya baik, ya baik, ya baik. Xiaoying, elus kepalamu, sudah kusuruh dia pergi. Ayahmu juga sudah kutemui. Dia bantu selesaikan krisis keluarga Su. Tak kusangka kau ternyata putri keluarga Lu Kota Jing, dasar nakal. Kau tipu aku habis-habisan. Cepat sadar ya. Xiaoying, Xiaoying, dokter. Jangan nangis, Xiaoying sudah sadar. Xiaoying, Tulisannya banyak sekali. Kakak, tanganmu sakit tidak? kakak tak apa. Asalkan kamu sadar, kakak rela segalanya. Bodohnya kamu. Aku tak bodoh. Kalau kamu tak kunjung sadar, aku benar-benar gila. Aku di mimpi, dengar ada yang mau merebut kakak. Kalau tak segera sadar, kakakku akan direbut orang. Tenang, kakak takkan direbut siapapun. Kalau bukan ayah halangi, kau benar-benar mau tulis kitab dengan darah? Dari mana kau tahu? Bagaimana aku tak tahu? Kakak Yebai, kenapa kamu tak sayangi diri? Kalau kamu tak sadar, aku tak sayangi diri. Tanpa kamu, aku juga tak mau hidup. Sudah. Bukankah aku sudah sadar, kakak cepat istirahat? Baik. Kakak dengar kata Xiaoying? Kakak Su pulang ya. Setelah kau pergi, aku beli banyak keperluan bayi. Suka tidak? Ah, iya, aku buatkan. Banyak makanan enak. Semua favoritmu. Kakak Su, kamu menangis. Kenapa? Apakah bayiku terlalu nakal dan bandel lagi? Aku akan hukum dia. Jiang Yuchuan, ada dokumen, perlu kamu tanda tangan. Bukannya kita sudah sepakat tak bicara kerja di rumah? Tanda tangan? Baik, aku tanda tangani tanda tangan. Kakak Su, kenapa kamu? Jangan nakuti aku. Jiang Yuchuan, benar, bukan kamu. Bukan aku apa? Lihat ini. Kakak Su dengar penjelasanku. Surat cinta itu bukan kamu yang tulis. Kamu menipuku. Kakak Su dengar penjelasanku. Meski surat cinta itu bukan aku yang tulis, perasaanku padamu sungguh tulus. Ternyata yang menyelamatkanku adalah Jiang Yebai yang paling kubenci. Dan kamu justru yang jahat dan licik itu. Kakak Su, aku sudah berubah. Untukmu dan anak apa saja kulakukan.
Anak haram ini, sekarang aku akan gugurkan dia. Kakak Su jangan pergi, kumohon jangan pergi. Lupa memberitahumu, yang baru kamu tanda tangani adalah perjanjian cerai. Kakak Su kamu menginginkan nyawaku, hanya kamu yang kumiliki. Orang sepertimu harusnya mati. Kakak Su, bagaimana caranya kamu mau memaafkanku? Jiang Yuchuan, kamu harus menebus dosa-dosamu, tebus dosa, caranya perlu kuajari. Atas dasar apa? Karena surat cinta itu bukan dari aku. Cinta kita akan hilang begitu saja. Kalau mau surat cinta itu aku tulis sekarang juga. Aku tulis sekarang, boleh? Bajingan kau pembohong. Kalau bukan karena kau, aku takkan sakiti Ye Bai bertahun-tahun ini. Kebahagiaan curian akhirnya diambil juga. Sejak kecil selalu begini. Kupikir hidupku akan seperti ini, terus kukira seumur hidup ini takkan lagi beri ketulusan hati. Tapi Kak Su, kenapa kau begitu baik padaku? Kenapa kau tinggalkan aku? Hati kau kejam sekali Kak Su. Xiaoying, selamat pulang istirahat lagi, beberapa hari kita lanjutkan bulan madu. Bagaimana? Bersamamu kemanapun aku senang. Nonton film cinta? Ya, baiklah. Su Wanli dari grup Su menyerahkan mantan suaminya Jiang Yuchuan ke penjara dan menandatangani perjanjian secara sukarela memberikan semua sahamnya kepada Jiang Yebai dari grup Jiang Tuan Su. Mengapa Anda melakukan ini? Aku tahu Tuan Jiang tak butuh ini. Semua ini aku berikan dengan sukarela, hanya berharap dia tak marah lagi padaku. Su Wanli di hidup lalu, demi Jiang Yuchuan kau sakiti aku begini, kini roda nasib berputar. Ini karma. Ya baik kakak, ya baik. Kamu kenapa? Tak apa. Ye Bai grup Su diselamatkan dana yang kau belikan untukku. Sekarang aku kembalikan padamu. Aku tahu salah. Dulu aku buta, tak tahu nilai. Jangan marah lagi, ya? Tolong. Aku sudah suruh Jiang Yuchuan menyerahkan diri. Dan aku juga buat janji untuk aborsi 3 hari lagi. Kau lihat, aku berusaha mendekatimu. Wah, sepertinya aku harus waspada. Xiaoying, kau tahu, di hatiku hanya ada kamu, jangan mengolok-olokku. Kak Ye Bai, Xiaoying cium aku. Kakak ya baik. Ye Bai kalian. Nona Suci mau ganggu kami lagi? Kapan kamu punya waktu? Aku cuma mau ngobrol sama kamu. Kapanpun aku tak punya waktu. Kamu tahu, aku, selain istriku, takkan bicara pada wanita lain. Ye Bai. Ya baik. Ayo lanjutin nonton film. Nonton film apa? Mandi dulu. Keluar. Aku ada hal tentang Ye Bai yang mau kubicarakan. Nona Su, ada apa dengan janji temu ini? Aku singkat saja. Ambil uang ini. Tinggalkan Ye Bai. Nona Su, kamu punya gangguan kepribadian. Aku tak mungkin tinggalkan Ye Bai. Kamu menggoda Ye Bai. Bukankah demi uangnya? Orang sepertimu pasti senang dilempari uang. Kupikir kita bisa berdamai. Rupanya aku terlalu berharap. Statusmu akan mempermalukan Ye Bai. Statusku apa? Kamu sungguh tahu? Orang seperti kalian, takkan ada yang tertarik untuk tahu. Kalau begitu maaf tak bisa temani. Xiaoying, bukankah sudah kukatakan padamu, jangan urusi dia, pulang yuk. Kak Ye Bai, Berkali-kali mengganggu istriku, jangan salahkan aku tak berbaik hati. Ye Bai, karena dia tak tahu diuntung dan kau memihaknya, jangan salahkan aku jika dia kucelakakan. Meski kau benci aku tak bisa melihatnya merebutmu.
Yebai cek trending, istrimu dibully online, PR klarifikasi, komentar semua hina nyonya. Segala upaya turunkan trending. Xiaoying. Kak Yebai, lihat orang ini online, sangat lucu. Xiaoying, kau baik-baik saja? Ya, bilang aku anak buangan, ayah judi, ibu pembunuh. Sejak kecil mencuri, dibelaki pria, pura-pura bodoh goda CEO konglomerat, dibuat-buat, hebat semua. Jangan lihat, terlalu kotor. Aduh, bahkan jika benar, yang lukai aku hanya yang kucintai. Apalagi, ini bohong, berlebihan banget. Maaf Xiaoying. Kakak tak lindungimu lagi. Aku tak terluka lagi pula. Aku anggap ini hanya lelucon. Jangan khawatir, aku sudah telepon ayah. Yang sakiti kau takkan kuampuni. Kak Yebai lihat, dia hina dan kotor. Tak pantas untukmu. Kembalilah padaku. Ini klarifikasi tentang istrinya CEO Jiang, terkait rumor hitam. Saya pendiri grup Lu dari kota Jing. Pagi tadi beredar di internet tentang putri saya, istri Jiang Yebai, berita buruk. Sebagai ayah, saya sangat sedih. Lu Tangying adalah putri satu-satunya saya dan istri, dan juga pewaris tunggal grup Lu kami. Saya tak akan biarkan siapapun menjelekkan dia. Pelaku rumor akan dituntut oleh grup Lu. Istri Pak Jiang, apa yang dikatakan online? Ayah penjudi, ibu pembunuh, terlalu berlebihan. Dia ternyata anak tunggal, malah CEO Jiang yang kurang. Tak mungkin. Bagaimana mungkin dia putri Pak Lu? Tak percaya. Jadi siapa yang buat rumor? Pasti ada orang. CEO Jiang dan istrinya serasi sekali. Hukum pelaku rumor. Tidak, bukan Kak Yebai. Bukan begitu. Pasti dia bohong lagi padamu. Halo, siapa ini? Nona Su, berdasarkan penyelidikan, Anda diduga melakukan perundungan dunia maya. Segera hapus konten terkait dan hentikan pelanggaran. Harap datang ke kantor polisi Haicheng untuk diperiksa. Jika tidak, Anda akan dipanggil secara hukum. Kakak Yebai. Bagaimana bisa begini? Aku menggunakan segala cara untuk mendapat kamu. Tapi pada akhirnya, haruskah aku kehilanganmu? Xiaoying. Pelaku perundungan dunia maya sudah ketahuan. Itu Su Wanli. Memang, selain dia, aku tak pernah bermusuhan dengan orang lain. Mereka telepon menanyakan apakah ada kemungkinan berdamai. Diselesaikan secara pribadi. Tapi aku tak mau mudah melepaskannya. Aku bukan orang yang berhati lapang. Yebai, semakin dalam kalian terjerat, semakin banyak keterkaitan kalian. Aku tak ingin begitu. Baik. Aku akan berdamai secara pribadi. Karena sudah berdamai, Nona Su, silakan pulang. Yebai, salahku merundungnya di dunia maya. Aku sudah minta maaf padanya. Maafkan aku ya. Kalau bukan karena Xiaoying baik hati, mau berdamai secara pribadi, aku takkan melepaskanmu. Kau memang sangat mencintainya. Tapi kenapa ke aku kau begitu kejam? Karena aku ingin lindungi cinta kita yang tak mudah didapat. Padahal kita pun bisa jadi bahagia. Kenapa? Aku tak terima. Bahagia. Aku pernah bermimpi, entah Nona Su pernah alami atau tidak. Mimpi. Dalam mimpi, kita menikah. Tapi di hatimu hanya ada Jiang Yuchuan. Bagaimanapun aku mencoba, kau selalu merasa jijik padaku. Kau menikahiku hanya untuk bantu Jiang Yuchuan rampas harta keluarga. Kau lukai aku, kurung aku, coba bunuh aku. Tidak, bukan begitu. Masihkah kau pikir kita bisa bahagia? Di kehidupan lalu yang selamatkan aku Xiaoying, di hidup ini yang cintai aku juga Xiaoying, sedangkan kau tak cinta siapapun. Tidak, bukan begitu. Yebai. Yebai, maafkan aku. Ini semua salahku, Yebai. Kakak Yebai, sudah lama kita main. Perusahaan tak masalah? Tenang, ada ayah di sana. Ayah sudah tua. Kita serahkan urusan perusahaan padanya. Kurang baik rasanya. Ayah minta aku mengajakmu bermain. Benar kan? 2 bulan, baru boleh pulang. Kamu memang nurut padanya. Tapi dia juga minta kamu kasih cucu, kau tak nurut juga.
Aku hanya ingin nikmati dunia berdua kita saja dulu. Kita masih muda. Jika anak datang terlalu cepat, dia akan mengambil perhatianmu dariku. Kamu cemburu pada siapa saja. Toh kita masih muda. 3 tahun lagi saat kita lebih matang, baru pertimbangkan ya. 3 tahun lagi, kau masih sanggup? Lu Tangying, apa maksudmu masih sanggup? Kakak Yebai, aku salah bicara. Sudah telat, Lu Tangying. Malam ini kamu selesai. Akan kutunjukkan suamimu, kakakmu ini, sanggup atau tidak.